Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semakin semangat di rumah. Sebelum belajar, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Seperti latihan di sekolah, mari kita baca dulu Dwi Satya dan Pancasilanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang peraturan keluarga dan lingkungan. Peraturan itu ada supaya adik-adik lebih mandiri, lebih disiplin, dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Sebagai anggota keluarga, peraturannya antara lain mencium tangan ketika akan keluar atau masuk rumah. Hari ini berjanji untuk meneruskan cita-cita bangsa. Mengetuk pintu ketika akan masuk rumah. Tempatku dibesarkan oleh Belajar menata tempat tidur dan pakaian. Mulai dari pakaiannya sendiri ya. dan menuntut ilmu yang tinggi sebagai bekal kelanjutan. Di lingkungan sekolah. Sebagai seorang anggota pramuka, adik-adik harus datang 5 menit sebelum latihan pramuka. Secara bergiliran menyiapkan peralatan dan tempat latihan bergantian per barung. Ada yang sudah tahu barung? Nah, itu gambarnya. Barung adalah satuan terkecil dalam pramuka siaga yang berisi 7-10 anggota. Sedangkan perindukan adalah kumpulan dari beberapa barung. Sebagai seorang siswa, adik-adik harus tertib. Tertib itu apa sih, Kak? Tertib itu bisa berarti teratur. Jadi, saat guru ada di kelas dan meminta adik-adik untuk memperhatikan, adik-adik perlu memperhatikannya. Nanti kalau ada pertanyaan, adik-adik bisa mengajukan tangan untuk bertanya pada guru. Tidak boleh berkelahi, lempar-lempar batu, ataupun yang menyakiti teman-temannya. Tidak boleh menyontek. Adik-adik harus rajin belajar, supaya saat ujian adik-adik bisa mengetahui jawaban yang paling benar sesuai kemampuan adik-adik. Tidak boleh bersedih saat teman-temannya memiliki nilai yang lebih baik, karena setiap anak memiliki caranya masing-masing dalam belajar. Jadi bisa jadi adik tidak bisa satu pelajaran tapi bisa semua pelajaran. Jadi adik harus lebih rajin lagi belajar. Selanjutnya adik-adik harus bermain bersama dengan teman-teman. Tidak boleh menyendiri dan tidak boleh membedakan teman-teman, baik itu kaya ataupun miskin ataupun perbedaan agama. Tidak boleh mengejek, tidak boleh mengejek rupa, bentuk badan orang, agama, nama keluarga, dan lain-lain. Lebih baik adik-adik memuji. Sebagai warga negara Indonesia, adik-adik juga perlu mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Coba lihat, itu gambar siapa? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno saat membacakan proklamasi di Hari Kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta adalah wakil presiden Indonesia yang pertama. Selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Adalah lingkungan di mana adik tinggal. Misalnya adik-adik bertetangga dan berkerabat. Nah, itu adalah lingkungan masyarakat. Adik-adik harus berhubungan baik dengan mereka. Misalnya menyapa atau membantu ketika mereka mengalami kesulitan. Kak, tetanggaku marah-marah. Ya, tugas adik hanya membantu jika mereka membutuhkan bantuan dan menyapanya jika bertemu dengan perkataan yang sopan. Mulai sekarang belajar ikhlas. Tidak boleh mengharapkan balasan dari orang lain. Mintanya hanya sama Tuhan ya, bisa melalui ritual agamanya masing-masing.
Selanjutnya, adik-adik juga perlu menjenguk orang-orang yang sakit, karena itu akan membahagiakan orang-orang yang sakit supaya cepat sembuh. Dewasa dengan segenap jiwa. Sampai jumpa. Jangan lupa berdoa agar ilmu hari ini bermanfaat.